Udah pertengahan tahun aja, nggak kerasa ya teman-teman. Dan puji Tuhan kita masih diperbolehkan, masih boleh beribadah meskipun online. Kita juga masih diberi kesehatan. Harapannya kakak kalian di rumah yang mendengarkan dan beribadah di rumah juga ada dalam keadaan yang sehat. Oke teman-teman, saat ini sebelum kita akan memulai ibadah kita, sebelum kita akan membaca kitab, sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama membuka di dalam doa dulu. Teman-teman kakak ajak untuk siapkan hati, pikiran kalian, dan mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, sukacita yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Tuhan, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu melindungi kami, yang selalu menyertai hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai di hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu di hari ini rindu Tuhan untuk sama-sama bersekutu bersama, meskipun kami hanya bertemu lewat online Tuhan, tapi kuasa-Mu itu tidak pernah berubah, bahkan ada untuk kami, dan kerinduan kami juga untuk bertemu dengan Engkau juga tidak mengurangi, tidak berkurang Tuhan, sehingga kami tetap semangat Tuhan, tetap rindu untuk datang kepadamu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan menjadi di dalam tuntunan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan sama-sama membaca Alkitab. Alkitabnya udah disiapin di rumah. Kita buka sama-sama dari Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru, Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai ayatnya yang 16. Oke? Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Kakak bacain ya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekian jauh membaca firman Tuhan kita di hari ini. Oke, kita akan membahas secara jelas firman Tuhan ini yang akan dibawakan oleh kakak-kakak. Silakan. Shalom kita. Iya, kembali lagi bersama kita nih, kakak-kakak yang kece badai. Meskipun kita bermasker ya. Iya, tetap kece. Tetap auranya kita keluar. Apa gitu ya, horor ya aura. Oke, di sini ada Kak Asma, juga ada Kak Siska dan ada Kak Femska yang akan nemenin kalian untuk sama-sama membahas firman Tuhan ya Kak hari ini. Dan kalian juga udah siap dengan Alkitab kalian, tadi juga udah baca Alkitab, udah berdoa. Terus kita akan mulai dalam membahas firman Tuhan hari ini. Kalau dalam judul
di dalam SBT ini teman-teman Teruna ini diberi judul ya Kak, identitasku, tanggung jawabku. Iya benar. Simple tapi berat banget juga ya untuk dibahas buat kita adik-adik Teruna dan khususnya buat kita kakak-kakak. Oke, kita pembacaan firman Tuhan tadi sudah baca dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya. Ayat ini nih sering banget Kak kalau dulu kita di gereja atau bahkan kita juga dulu waktu PT itu sering juga loh diomongin ayat Alkitab ini, dan ini sering terlintas juga pasti dalam pikiran kita harus jadi garam dan terang dunia kayak gitu. Oke, kita akan membahas dulu singkat mengenai latar belakang Injil Matius ini, Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 ini ditulis. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, Injil yang ditulis oleh Matius dalam kitab pertama dalam Perjanjian Baru ini menceritakan mengenai bagaimana kisah Tuhan Yesus berkhotbah. Kalau kita lihat di khotbahnya di bukit itu ada di pasal 5. Teman-teman kalau bisa lihat di Alkitabnya itu kan ada tuh pasal 5 sampai 7. Berarti pasal 5 sampai 7 ini mengenai khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang suatu pengajaran Tuhan Yesus. Dan ini berkaitan teman-teman, saling berkaitan Kak. Jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi sudah jadi satu rumpun khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan kita akan membahas mengenai rumpun yang ada di dalam garam dunia dan terang dunia di ayat 13 sampai 16. Oke teman-teman, di sini perikop Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini seperti yang tadi Kakak bilang bahwa sebagai satu kesatuan yang utuh ada dua hal menarik yang bisa kita bahas dan kita ambil dari ayat ini Kak Kak. Kalau kita lihat kan di ayatnya yang ke-13 itu dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia, dan di ayat 14 juga dikatakan di ayat kalimat pertama kamu adalah terang dunia. Sama-sama diutarakan dalam Alkitab itu ada kata kamu duluan. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Berarti kalimat-kalimat tersebut itu adalah suatu suatu hal yang spesial yang Tuhan kasih buat murid-muridnya pada saat itu di bukit, pada saat khotbah. Begitupun juga kita yang membaca, bahkan kita yang mendengar, bahkan kita yang sebagai murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan gitu kan, bahwa di sini menjelaskan identitas para pendengar sebagai pengikut Yesus Kristus. Jadi garam dunia dan terang dunia itu merupakan identitas Tuhan Yesus dalam diri murid-muridnya, begitupun juga dalam diri kita Kak Sebagai anak Tuhan. sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaannya nih, kenapa garam dunia dan terang dunia? Kata garam dan terang itu kenapa dipakai Tuhan simbol untuk identitas dirinya, identitas diri Tuhan di dalam murid-murid Kristus dan juga sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita akan mau tahu lebih lanjut mengenai identitas Tuhan di dalam garam dan juga terang, itu nanti akan dijelasin lebih lengkapnya oleh Kak Siska dan juga Kak Mak. Oke, yang kita bahas pertama dulu adalah garam. Kak Siska monggo. Oke, baik adik-adik semua. Jadi seperti yang ada di ayat 13 ya, yang berbunyi kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. Oke. Pada umumnya garam itu biasanya dikaitkan dengan tiga hal, yaitu kemurnian, bahan pengawet, dan memberi rasa. Ya. Jadi untuk yang pertama, kemurnian itu garam itu kalau umumnya warnanya putih, mengkilap dan jernih ya. Benar ya? Betul Benar ya Kak ya. Oke, jadi maksudnya gimana sih kok dia tuh berwarna putih mengkilap, maksudnya apa? Jadi kita itu adalah sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita itu harus menjadi contoh untuk kemurnian hidup. Jadi sebagai pribadi yang ada di dalam Kristus, kita harus bisa tetap jujur, bersih, berkomitmen, dan menjaga kekudusan hidup kita. Itu ya adik-adik. Lalu yang kedua adalah sebagai bahan pengawet. Garam itu umumnya dia pakai untuk mengawetkan agar benda-benda tidak rusak. Jadi kita sebagai orang Kristen itu harus senantiasa hadir di dalam misalnya kalau misalnya ada suatu masalah, kita sebagai orang Kristen di sana harus hadir
dengan membawa kebaikan. Dan juga kita harus menjadi kita nggak boleh menjadi pribadi yang merusak, melainkan kita harus menjadi pribadi yang memulihkan. Berguna dan berperan. Benar banget Kak. Lalu yang ketiga ya, memberi rasa. Jadi kan adik-adik tahu nih kalau misalnya kita masak nggak pakai garam, enak nggak Kak? Iya pasti kayak hambar. Masak sup nggak pakai garam enak nggak? Nggak enak banget. Pasti harus ada garamnya kan dia sedap kalau saya. Nah oke. Jadi kita ini sebagai orang Kristen, kita itu jangan jadi hambar. Jadi kita harus menjadi garam yang membuat makanan itu menjadi sedap, dan kita itu harus menjadi bumbu yang bisa menyerapkan seluruh kehidupan. Jadi kita juga harus memberikan cita rasa yang baik, harum dan indah di dalam kehidupan ini. Dan juga contohnya seperti sebuah senyuman. Simpelnya ya Kak? Iya, sebuah senyuman itu akan memberikan, jika misalnya kita ketemu sama teman kita terus senyum, hai, saya hai, gitu kan pasti langsung kayak membawa kedamaian. Energi yang baik itu langsung nyampe gitu ya. Dia pagi ini baik gitu, aku disenyumin, dia kan bahagia gitu loh, jadi hidup dengan damai gitu istilahnya ya. Oke, jadi kenapa tadi yang Kak Venska bilang garam itu menjadi garam dan terang, menjadi simbol identitas Tuhan di dalam murid-muridnya ya, dan di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Jadi kalau misalnya kita hambar itu, kita nggak menjadi garam itu, kita nggak berguna buat masyarakat gitu. Jadi kayak cuman kayak sekedar tahu, oh iya aku orang Kristen tapi nggak ada gunanya gitu. Kristen KTP. Kristen KTP benar banget Kak. Jadi kalau misalnya kita menjadi garam itu kita harus mengabarkan bukan mengabarkan Injil ya, kayak terlalu berat bahasanya apa ya? Jadi berkat. Jadi kayak misalnya kalau misalnya ada teman-teman kalian atau misalnya ada sahabat-sahabat kalian gitu tanya gitu kan, harus tetap berbuat baik. Jadi istilahnya janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi ketika kalian dijahati, kalian harus tetap berusaha untuk baik dan jangan membalas dengan kejahatan. Soalnya kalau misalnya kita membalas kejahatan dan kejahatan, apa bedanya kita dengan orang yang jahat sama kita kan? Jadi kita harus tetap menjadi berkat dan kita harus menjadi pembawa damai, benar nggak Kak? Benar banget. Oke, itu penjelasan mengenai garam. Dan jelas. Dan yang kedua kita akan bahas mengenai apa? Terang. Dan Kak Mak akan menjelaskan terang untuk kita semua. Gimana tuh Kak? Oke, tadi kan kalian udah dengar dari Kak Siska ya, di ayat 13 itu kita harus jadi garam. Lain cerita lagi kalau kalian lihat ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tidak mungkin tersembunyi teman-teman. Berarti apa? Identitas terang itu sudah terlihat. Entah itu di gunung yang paling tinggi, kamu akan tetap terlihat. Tuhan Yesus akan tetap terlihat, bagi orang-orang yang baik akan tetap terlihat. Segala sisi berarti ya. Dari ayat ini aja sudah terlihat ya. Jadi ini kakak mau menjelaskan tentang terang ya. Terang yang paling mendasar itu, paling tidak terang itu harus apa ya teman-teman? Gak bisa jawab kan? Jadi ya gini. Mereka kan nonton di rumah. Gak pengalian ngepleng. Jadi terang yang paling mendasar pertama adalah untuk dilihat teman-teman. Itu yang paling dasar. Kenapa kakak bilang paling dasar? Karena apa? Yang kalau kita di Kristen, yang dilihat siapa? Pasti Tuhan Yesus kan. Lain cerita kok kita ada di dunia ya, Kak Siska atau Kak Venska. Kalau kita di dunia berarti orang-orang yang tidak tahu mungkin atau hanya sekedar mengenal, mereka pasti lihatnya kita. Nah, kenapa sih kita harus seperti Tuhan Yesus jadi terang yang dilihat, ya kan? Jadi kalau perilaku kita baik, kita akan dilihat banyak orang. Entah itu orang jahat atau orang baik. Iya benar. Kalau kita lihat, oh ini misalnya nih Kak Siska ini baik, wah berarti aku juga harus jadi baik nih, ya kan? Kak Siska ini baik. Ya ini sebagai contoh. Jadi terang yang paling dasar adalah yang dilihat. Berarti kalau kita sudah dilihat, kita harus jadi orang baik dan harus jadi berkat buat yang lain. Berperilaku baik dan benar begitu. Iya, kalau kita baik pasti semuanya akan baik karena kita dilihat, ya kan? Iya, Kak. Oke, yang kedua, terang itu membimbing. Terang itu adalah pembimbing. Kalau di Kristen yang membimbing kita sudah pasti Tuhan Yesus ya kan? Nah, kalau kita disuruh sama seperti Tuhan Yesus, membimbingnya itu ya apa sih? Nah,
tadi itu mana tadi ya? Jadi apa namanya? Ini ya pembimbing. Jadi kalau kamu tahu, ini kakak cerita di lingkup persahabatan ya, atau mungkin bisa di keluarga. Ya. Kalau kalian tahu ada hal yang hal yang tidak baik dilakukan, misal simpel ya, kakak pernah lihat kakak buang sampah sembarangan ya, kakak ingetin jangan buang sampah sembarangan lagi. Nah itu kan hal yang baik kan. Nah itu contoh simpel untuk membimbing teman-teman. Membimbing ke jalan yang lebih baik ya kak ya. Iya, itu contoh simpelnya tadi ya. Jadi papanya kakak buang sampahnya sudah nggak sembarangan lagi. Lain cerita kalau kita di lingkup persahabatan, mungkin ada yang sedih kayak, atau ada yang jalannya sudah salah. Kakak nggak tahu ya jalannya sudah salah itu di kehidupan kalian itu seperti apa. Tapi karena kalian pembimbing, kita wajib membantu agar kita bisa mengingat Tuhan Yesus dan melakukan kebaikan. Paham ya Kak Benska, Kak Siska? Berarti lebih ke ini ya, pembimbing itu maksudnya kita membimbing orang lain, menuntun orang Ya, lain benar. jalannya. Exactly. Jalan yang benar ya. Exactly. Kenapa muncul itu? Oke, yang kedua ya, ini yang terakhir. Terang itu memberikan peringatan, ya kan? Paling simpelnya ya, kalau kita di jalan, kalau lampunya mati, lampu apa ya itu ya, lampu jalan, masa lampu jalan, lampu merah, apa itu bahasa Inggrisnya? Traffic light ya bahasa ya. Lampu Inggrisnya tadi kok sulit ya. Oke, traffic light. Jadi kalau misalkan lampu itu tidak berfungsi teman-teman, tidak ada peringatan. Nah kita asal jalan. Nah kalau dari arah sebaliknya lewat juga, kita bisa temukan, ya kan? Itu pikiran dasarnya ya. Itu contoh yang simpelnya ya. Nah kalau misalkan kita sebagai Kristen, pengingat yang baik adalah Tuhan Yesus. Karena apa? Kalau kita salah atau apa ya mungkin Tuhan nggak menegur secara langsung ya, mungkin Tuhan menegurnya dari sahabat, dari teman-teman, atau dari keluarga, itu bisa teman-teman. Nah itu kok dari Tuhan Yesus. Kalau kita bisa memberikan peringatan bagi apa ya, bisa dalam lingkup sahabat ya Kak Siska ya, Kak Benska ya. Iya, bisa kita yang menjadi, bisa bantu Kak. Bisa kita yang menjadi pengingat, ya. Atau bahkan kita juga bisa diingatkan. Ya, benar, gitu. benar, Jadi benar. kita tidak membatasi diri kita bahwa kita yang harus mengingatkan orang lain, tapi kita juga butuh diingatkan. Iya. Karena kita juga kan belajar tuh. Nah. Jadi ya dengan keturunan diharapkan juga yang tadi Kak Amak bilang bahwa terang itu ya sebagai satu peringatan untuk kita gitu, untuk kita berjaga-jaga. Yeah. Ketika nanti ada bahaya ke depan, kita udah tahu sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa langsung kayak kata Amak, traffic light-nya kita langsung berbunyi. Iya, Arah kita berbunyi. berbunyi. Menyala. Sorry, light juga ya jadinya ya. Nah, itu traffic light, lampu jalan kok mati, kalian bakal bingung kalau nggak ada Iya. lampu kendaraan, ya nggak? Ya nggak? Tapi bertahan kan Nah, jadi kakak berharapnya kita yang ada di sini, kakak-kakak bahkan yang ada di rumah, kita juga harus jadi pengingat yang baik buat teman, sahabat, keluarga. Kalau ada yang kebingungan atau tersesat jalannya atau sudah agak jauh sama Tuhan, kita bisa ngingetin, kita bisa meluruskan lagi dengan cara apapun. Pasti kakak yakin kakak-kakak yang di sini pasti ada cara lah yang Tuhan sampaikan buat kita untuk orang lain. Ya enggak? Ya 3 hal itu aja sih yang kakak bisa sampaikan. Oke. Kak Benska mungkin. Berarti teman-teman udah jelas banget ya, teman-teman di rumah bisa tahu mengenai 2 simbol yang dipakai oleh Tuhan, yaitu adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia ini tadi udah dijelaskan banyak oleh panjang lebar oleh Kak Siska dan juga Kak Umar. Identitas yang ada di dalam diri kita, yaitu ada garam dan juga terang dunia ini, itu merupakan bukan hanya sebagai perumpamaan atau bukan hanya sebagai wacana untuk kita hanya tahulah sekedar tahu garam dunia, sekedar tahu terang dunia itu apa.
Tetapi yang diharapkan Tuhan Yesus di sini adalah kita bertanggung jawab untuk hal itu. Kita bertanggung jawab untuk garam dunia, kita juga bertanggung jawab untuk terang dunia dalam diri kita, yaitu sebagai saksi Kristus, kayak gitu teman-teman. Seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwa judul perikop kita itu adalah identitasku adalah tanggung jawab. Identitasku tanggung jawabku. Nah, kalau berbicara mengenai tanggung jawab itu hal yang besar kan Kak ya. Dan itu tanggung jawab pasti berhubungan bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk orang lain juga. Dan teman-teman gak usah terlalu berpikir terlalu lebar mengenai garam dan terang dunia. Karena hal-hal simpel itu bisa kita temukan. Kita bisa jadi garam dan terang dunia buat orang lain itu dengan hal yang simpel. Contoh sama kayak tadi Kak Siska bilang, kamu senyum buat orang lain itu udah bikin orang lain yang lihat pertama kali pasti juga akan happy gitu. Iya, tapi kalau sekarang kayaknya senyum nggak bisa dengan pakai iya, masker. Saya aja gitu. Tapi gak usah terlalu berlebihan nanti dikira gila lagi. Iya kan juga kan Kak ya. Kata Papa gimana Kak? Apa? Yang tadi kalau kata Papa bilang. Oh exactly. Tepat sekali. Benar itu. Bukan kalau Kamu tanya apa tuh? Bingung. kan tadi kamu bilang tuh masih kalau misalnya. Oh pengingat. Bukan. Apa? Ada. Kalau garam terlalu banyak atau. Oh iya itu. Ya tuh jelaskan Kak gimana itu. Jadi kayak gini teman-teman. Kalau kalian mau jadi garam dunia atau terang dunia harus tahu porsi. Iya. Ya enggak. Kalau terlalu asin ya enggak enak asinan. Kalau terlalu terang kita silau nggak bisa lihat apa-apa. Iya, makanya. Jadi porsi yang ditentukan porsinya itu harus sesuai. Iya benar ya. Jadi ya pokoknya harus sesuai lah, sesuai porsi. Ya. Iya. Ya itu kan benar kan. Jadi kalau misalnya saya nggak usah berlebihan, nggak usah sampai jadi cuma Jadi kira orang itu gila kali ya orang gitu kan. Ada lagi kan sekarang Mbak? Itu aja sih kayaknya. Oke, itu aja ya. Oke, teman-teman, harapannya kita firman Tuhan yang kita bawa hari ini mengenai garam dunia dan terang dunia bisa menjadi pedoman buat kalian melangkah ke depan dan lakukan itulah dalam kehidupan kalian teman-teman, adik-adik teruna. Begitupun juga kita kakak-kakaknya. Iya. Kita juga firman Tuhan ini bukan hanya sebagai kita bagikan untuk kalian, tapi juga untuk diri kita sendiri ya Kak. Dan kita juga bisa menjadi contoh Kita buat juga bisa menjadi adik-adik. contoh untuk adik-adik di rumah. Jadi jangan pernah jangan pernah membatasi diri kalian untuk bersaksi dan jangan pernah membatasi diri kalian untuk menjadi berkat. Dengan kelebihan kalian masing-masing itu percayalah Tuhan itu sudah kasih porsinya tuh bagiannya masing-masing seperti yang Kak Mas bilang. Jadi nggak usah lihat orang lain itu lebih bertalenta atau lebih punya banyak talenta ya. Iya. Jangan. Punya banyak kelebihan gitu lah ya. Banyak kelebihan. Jangan. Tapi kalian jadilah diri kalian sendiri dan jadilah diri kalian itu berkat garam dunia dan terang dunia. Tadi Kak, Apa? buat adik-adik di rumah kalau misalnya ketemu sama kakak-kakak kalian atau pengurus di luar dan kalian tahu atau kalian ngelihat kita berbuat salah, tegur. Iya. Jadi nggak cuma kita yang harus membimbing kalian terus negur kalian kalau kalian salah, tapi kalau misalnya kalian di luar ketemu sama kakak-kakak kalian pengurus dan berbuat yang Betul sekali. bukan nggak sesuai dengan jalan Tuhan, kalian harus juga tegur. Benar. Beneran ya Iya, Kak? itu sangat Benar. benar banget karena di sini kita sama-sama belajar tapi Iya, bukan benar. kita yang paling mahir dan paling benar gitu, enggak. Tapi kita semua sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Menjadi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saling membimbing lah satu Nah. dengan yang lain. Jadi Iya. kita bisa membimbing kalian, tapi kalian juga bisa membimbing kita kayak gitu. Jadi pesan hari ini adalah lakukanlah tanggung jawab kalian sebagai anak-anak Tuhan, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pelita dalam kehidupan kalian sehari-hari. Amin. 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 Oke, teman-teman kita akan menutup doa ya. Ya. Doa firman.
Yang doa siapa Kak? Terserah. Kayaknya karena kita berdua di sini cewek, jadi yang cowok. Iya. Nggak boleh. Oh iya. Nanti kita pakai sanitizer loh. Kasihan ya. Oke, kakak doain ya. Mungkin doain adik-adik teruna kita yang di rumah dengan mereka kan bulan Juli ini pertengahan kan udah mulai masuk sekolah. Jadi mungkin doain mereka sekolahnya mereka, keluarga mereka, kita kakak-kakaknya juga dalam kerjaan, dalam studi. Dan ini juga tadi. Ya, benar. benar. Dan juga khususnya untuk negara kita yang sedang berduka. Pandeminya kayaknya Pandemi, makin Makin ruwet kayaknya ya. makin merajalela ya teman-teman. Tolong stay safe di rumah, Kalau nggak penting nggak usah keluar. Jaga kesehatan semuanya. Ditahan dulu lah kalau mau nongkrong nggak usah. Kalian lebih pentingin nongkrong atau kesehatan kalian? Iya, paling penting itulah. Ya kita doain semua ya Pak, biar Ya, benar. kita ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Oke. Ya sudah, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kakak-kakak yang mempersiapkan khotbah hari ini, bahkan teman-teman di rumah yang mendengarkan, itu sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan suatu kebetulan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa Tuhan, terkhususnya untuk teman-teman teruna, adik-adik teruna kami Tuhan, agar selalu jaga kesehatan, agar mereka mengerti tidak untuk patuhi aturan, agar tidak terlalu banyak keluar atau tetap stay di rumah, agar menjaga kesehatan lebih lagi dan tidak sakit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah dari adik-adik teruna kami Tuhan, biarlah sekolah ini berhasil Tuhan. Teman-teman teruna, adik-adik teruna kami Tuhan, yang melalui ulangan-ulangan atau hal-hal yang sulit dalam sekolah itu, biarlah Tuhan kuatkan dan teman-teman teruna bisa menjalani dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan persekutuan teruna Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami Tuhan, agar selalu lancar dan Kau tetap jaga kesehatan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan kami akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selanjutnya kita Kembalikan ke WR. Ya. Dadah. Ya, adik-adik teruna, ya kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan yang udah dibawakan oleh Kak Siska sendiri, ada juga Kak Siska dan juga ada Kak Semar. Oke, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan setiap kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus, kita harus jadi garam dunia dan terang dunia. Kita harus jadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pergaulan kita dengan teman-teman, bahkan dalam lingkungan masyarakat. Kita harus tetap jadi berkat, jadi saksi Kristus, dan semuanya itu hanya untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Oke teman-teman, mari kita meresponi firman Tuhan kita hari ini dengan kita sama-sama menaikkan satu pujian. Judulnya adalah Bagaikan Bejana. Di
Begitupun kami anak-anak teruna, kami kakak layan yang rindu Kau bentuk kami Tuhan, seturut dan sekehendak Engkau Tuhan. Kami tahu dengan segala kekurangan kami, segala kelemahan kami, Kau memperlengkapi kami Tuhan. Kami ingin menjadi seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi terang, boleh menjadi garam dunia dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau menjadi berkat buat orang banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami anak-anak-Mu akan terus lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, boleh menjadi saksi Kristus yang terus berjalan sampai pada akhirnya kami boleh kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajarlah kami untuk setia, ajarlah kami juga untuk bertanggung jawab Tuhan, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau untuk menjalani segala tugas-tugas kami, tanggung jawab kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu berdoa Tuhan untuk negara kami yang saat ini kami juga lagi bergumul untuk virus corona Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa memprotek diri kami Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang bisa sanggup menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami terjauh dari virus-virus corona Tuhan. Kau jaga kesehatan kami Tuhan, Kau menjaga imun tubuh kami agar tetap kuat, sehingga kami bisa terus menjalani aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Kau juga berikan kami kesadaran diri untuk protokol kesehatan kami Tuhan, sehingga kami tidak lalai, tetapi kita mematuhi segala peraturan pemerintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang kami boleh mengikuti aturan pemerintah, sehingga kami beribadah lewat live streaming. Tapi kami percaya Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan boleh terberkati juga dengan ibadah online live streaming yang diadakan oleh setiap gereja Tuhan. Kau berkati setiap kami, setiap anak-anak Tuhan di luar sana dalam segala aktivitas yang kami jalani. Kami percaya Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Adik-adik teruna kami juga kami serahkan kesehatan mereka, pendidikan mereka, bahkan keluarga mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga kakak layan, kakak pengurus, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan kami, studi kami Tuhan, kami tahu masa depan kami ada di tangan-Mu, sehingga Engkau tidak meninggalkan kami. Kau yang akan memberi jalan keluar ketika kami bergumul dalam masalah studi kami, masalah pekerjaan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan menutup ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap melindungi, menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali bertemu nanti di hari Minggu berikutnya. Dan kami percaya Tuhan, 1 minggu ke depan, bahkan hari-hari kami selanjutnya, Tuhan yang membimbing dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Oke, amin teman-teman. Kita akan berpisah. Tiba saatnya kita akan beraktivitas kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk tetap melakukan firman Tuhan. Oke, yang terakhir adalah Warta Teruna. Warta Teruna kali ini yang pertama adalah teman-teman teruna jangan bosan-bosan. Setiap hari Minggu jam 12:15 kakaknya akan tayang YouTube buat kalian firman Tuhan, ibadah singkat untuk kalian. Jangan lupa tidak ikut, harus tetap ikut biar kalian di rumah
tetap menambah kerohanian kalian ya di rumah. Terus yang kedua adalah persembahan syukur, bisa transfer via ATM ke rekening gereja yang biasanya ditampilkan di hari Minggu di ibadah live streaming. Bisa juga nanti kalian bisa pakai QR code-nya di situ, jadi nanti bisa persembahannya lewat situ. Terus untuk yang ketiga adalah info-info mengenai kegiatan PT untuk beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan nanti akan diinfokan lewat grup. Dan doakan kita semua biar tetap sehat, agar nanti kita kakak-kakaknya juga bisa membawa kegiatan-kegiatan kedepannya yang akan berlangsung. Oke, yang keempat adalah tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga prokes kalian, protokol kesehatan kalian, pakai masker, kalau bisa sekarang udah pakai double masker, yang satunya medis boleh, satunya juga boleh pakai kain. Terus nanti jangan lupa kalau keluar-keluar juga cuci tangan atau pakai sanitizer, hindari kerumunan dan segala macam. Dan kalau bisa, kalau nggak kepenting-penting banget juga nggak usah keluar rumah, karena kan juga mulai tanggal berapa ya, tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli udah PPKM ya. Jadi kita harus tetap jaga, patuhi segala peraturan pemerintah supaya kedepannya kita juga semakin baik. Oke? Selamat hari Minggu buat kalian semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.